HP gaming yang elegan. Ya, nggak salah lagi pas saya nyobain HP ini langsung berasa kalau HP gaming ini nggak terlalu memperlihatkan sisi gaming dari segi desain. Tapi apa emang desain yang rada kalem ini bikin HP ini kalem juga soal lainnya? Eits, nggak juga. Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan yang saat ini ada di channel Troll Gadget. Dan ini dia review Asus ROG Phone 5. Pas Asus pertama nawarin mau minjemin HP ini, saya tuh langsung nggak mikir panjang karena saya sendiri penasaran gimana feel penggunaan dari ROG Phone 5 ini. Apalagi saya juga udah lama naksir warna putih birunya ini. Menurut saya warna putih buat sebuah HP gaming itu kayak game changer ya. Bikin HP itu bersih, elegan dan keren tentunya. Strip biru di sini juga menambah kesan elegan di HP ini. Menurut saya varian warna putih biru ini nggak boleh kalian lewatkan sih. Selain desain dan warna, yang bikin menarik dari ROG Phone 5 ini adalah adanya RGB lighting pada bagian belakangnya ini. RGB lighting ini bisa kita atur lewat aplikasi Armoury Crate. Bisa dipilih warnanya, kecerahannya, hingga model-model animasinya. Sejauh saya pakai HP ini selama seminggu lebih, saya ngerasa kalau HP ini tuh emang cukup berat ya di tangan. Namun feel yang cukup berat ini bakal kerasa biasa aja kalau kita udah pakai lama. Buat gripnya sih cukup aman dan nyaman. Namun bagian belakangnya ini saya rasa licin banget ya, dan mending pakein aja casing bawaan. Kan sayang kalau jatuh HP yang semahal ini ya. Sektor kamera adalah sektor yang nggak seberapa dilirik buat peminat dari HP ini. Tapi menurut saya buat ukuran HP gaming, kameranya ini udah bisa dibilang termasuk kelas flagship ya. Utamanya buat videonya yang bisa merekam hingga resolusi 8K dan juga 4K 60 fps. Soal stabilisasinya ya udah bagus sih kalau menurut saya. Buat fotonya menurut saya udah cukup bagus kok. Meski di sini belum level flagship ya, saya belum merasa ada di level yang flagship beneran. Karakteristik warna dari fotonya itu lebih ke natural dan juga warm. Cuman saya lihat agak kurang detail ya buat hasil jepretannya. Tapi ya kalau sekedar buat jepret sana sini aja itu udah cukup banget kok. Oke, jadi ini adalah video 4K 60 fps dari Asus ROG Phone 5 ya. Ini kita rekam di kondisi yang daylight dan kita coba stabilisasi untuk 4K 60 fps. Hasilnya kayak gini ya. Ini kalau saya jalan lebih cepat kayak gini, dan kalau lari kayak gini. Sementara itu ini adalah hasil dari Full HD dengan Hyper Steady on ya. Ini kita coba Hyper Steady nya atau stabilisasi, mode stabilisasi khusus. Kita coba lari. Ini kelihatan resolusinya itu agak nggak setajam yang 4K ya. Untuk resolusi 4K 30 fps, videonya juga mendukung fitur yang namanya HDR video. Dan untuk HDR videonya itu kayak gini.
kelihatan kalau HDR video ini bagian yang tadinya itu gelap jadinya terang dan mungkin lebih tajam ya. Kalau kita lihat di sini seperti ini buat hasil HDR videonya. Dan kalau bicara stabilisasi, kita coba stabilisasinya. Ini kita jalan pelan-pelan aja, cukup stabil sih kalau dilihat. Ini kondisinya agak gelapan ya, ya nggak gelap banget sih, cuman kayak shadownya sore hari gitulah, kayak gini hasilnya. Dan kalau kita hadapin ke backlight itu hasilnya kayak gini. Ini kita coba hadapin ke backlight, nah hasilnya kayak gini ya. Untuk kamera depannya ini bisa rekam dengan resolusi Full HD 60 fps ya. Cuman untuk letak kameranya ini saya kurang suka ya, karena agak susah. Dia itu nggak center dan juga nggak ke samping banget. Jadi agak nanggung gitu ya. Cuman buat kualitasnya ya seperti ini. Ini saya coba untuk jalan pelan aja. Ya kira-kira buat ngevlog kan kayak gini ya. Jarang untuk jalannya itu cepet-cepet. Dan ini kalau kita hadapin ke backlightnya langsung, ini Full HD 60 fps. Kalau buat Full HD 30 fps itu hasilnya kayak gini. Ya kurang lebih sama aja sih. Cuman ini kan frame rate-nya aja yang berbeda. Stabilnya juga lumayan. Kelihatannya di sini lumayan stabil. Ya kayak gitulah kira-kira kualitas dari kamera depan Asus ROG Phone 5. Oke, ini adalah perekaman video untuk kamera belakang Asus ROG Phone 5 dengan frame rate 60 fps di resolusi 4K. Kita coba untuk zoom, bisa nggak ya? Oke, bisa. Ini kita coba zoom bisa sampai 4 kali. Kita balikin lagi ke 1,0. Ya ini 60 fps. Buat stabilisasinya mungkin akan kita coba tes. Sementara kalau kita tes buat 4K 30 fps itu hasilnya kayak gini. Ini emang lampunya ya agak kedip-kedip gitu ya. Ya kita coba sambil jalan 4K 30 fps. Kayak gini hasilnya, ini jalan pelan. Dan kita bakal coba pindah aja ya ke 1080p. Siapa tahu emang lebih terang. Dan ini adalah 1080p 30 fps. Kalau sekilas sih kelihatan lebih terang ya. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut saya kelihatan agak lebih terang daripada sebelumnya. Ini kita coba apakah untuk zoomnya masih bisa di 1080p. Dan ternyata masih bisa ya. Dan kita pun bisa untuk langsung berganti ke lensa ultrawide di resolusi ini. Nah, ini kita langsung berganti ke lensa ultrawide. Dan perpindahannya kalau menurut kalian gimana? Nah, kayak gitu ya perpindahannya ya. Ini lensa ultrawide nya dari Asus ROG Phone 5. Oke, kita coba jalan lagi buat stabilisasi dari lensa ultrawide nya kayak gini. Emang kurang tajam tapi kelihatan sekilas lebih stabil sih daripada lensa ultrawide tanpa EIS ya. Ini kayaknya ada EIS nya deh. Oke, jadi ini adalah sampel video kamera depan 1080p di 60 frame per second. Kita coba buat jalan.
Hasilnya itu kayak gini ya. Ini kondisinya ya remang-remang, les malam hari. Kita akan coba tes yang 1080p biasa ya, 30 fps. Dan kalau ini adalah sampel video 1080p di 30 fps, buat hasilnya kayak gini. Ini emang kayak viewing angle-nya agak sempit ya, sehingga saya udah mentokin tangan tapi emang masih belum muat buat semua badan ini ya. Ya kira-kira kayak gini. Posisi kameranya menurut saya agak kurang umum ya. Jadi kita harus sesuaiin sama angle-nya, kita harus hadap mana, dan buat stabilisasinya kayak gini. Kita tes lagi. Ini mungkin minusnya ya karena kamera depannya viewing angle-nya kurang lebar ya. Jadi ya kita butuh tongsis mungkin buat ngevlog gitu. Nah, kali ini kita bakal bahas soal yang paling bikin orang banyak ngelirik HP ini, yakni chipsetnya. Asus ROG Phone 5 ini udah bawa chipset Snapdragon 888 ya, RAM 8GB LPDDR5 dan juga storage-nya 128GB UFS 3.1. Spesifikasi ini udah dibilang monster ya, karena udah mentok alias di atas semua buat kelas HP sekarang ya. Tapi jangan senang dulu, seperti halnya di HP lain, di Asus ROG Phone 5 ini chipsetnya yang terlalu powerful ini sering bikin HP-nya itu demam. Biasanya HP ini mulai rada panas itu pas kita ngecharge dan main game dalam tempo tinggi. Buat panasnya di back covernya ini jauh lebih cepat turunnya daripada di bagian framenya ini. Mungkin karena framenya ini dari bahan metal ya, jadi agak menyerap panas. Buat main game berat seperti Genshin Impact itu udah bisa jalan mulus ya di highest 60 fps. Main game berat lain seperti Honkai Impact 3 juga cukup lancar di sini, bahkan udah smooth banget. Buat main Genshin Impact selama 15 menit itu baterainya ngurang sekitar 9%. Dan suhu HP-nya itu sekitar 46 sampai 48 derajat di belakang dan 49 sampai 50 derajat di layarnya ini. Dari awal sebelum main itu sekitar hanya 36 derajat. Sementara buat main Honkai Impact 3 selama 15 menit itu baterainya ngurang 5% aja. Dan suhu bagian belakangnya itu cuman sekitar 39 derajat. Dari awal sekitar 34 derajat. Jujur buat main Genshin ini emang smooth banget. Tapi feel mainnya itu udah di tahap gak enak banget ya. Pas HP-nya di atas 40 derajat itu rasanya tuh kayak nggak nyaman buat dimainin. Entah kenapa buat main Genshin ini suhunya tuh jadi naik drastis banget ya. Mungkin karena emang grafiknya ini butuh kinerja dari Cortex X1 yang ada di HP ini. Buat main game di HP ini udah didukung dengan kapasitas baterai yang jumbo, yakni 6000 mAh, dan fast charging yang ngebut, yakni 65W fast charging. Combo baterai dan fast chargingnya ini menurut saya udah bagus banget ya buat HP yang sekarang ini. Daya tahan baterainya itu awet banget kalau cuman buat kebutuhan sehari-hari. Cuman di sini tuh karena tandemnya itu Snapdragon 888, jadinya itu baterainya kerasa banget cepet berkurang, utamanya pas main Genshin tadi. Tapi sekali lagi Snapdragon 888 ini adalah chipset yang butuh power gede baik di baterai maupun coolingnya. Soal fast chargingnya dari 8% ke 100% itu butuh waktu sekitar 1 jam 11 menit, which is kenceng banget buat baterai 6000 mAh. Cuman pas ngecasnya ini saya saranin jangan dipakai dulu ya, karena panasnya itu panas banget. Di sisi multimedia, Asus ROG Phone 5 ini juga memanjakan kita banget buat yang hobi nonton film atau sekedar YouTube. Speakernya ini luar biasa bagusnya, bahkan saya berani bilang kalau ini adalah HP dengan speaker paling bagus ya yang pernah saya coba sejauh ini. Buat layarnya juga jempolan, pakai Samsung AMOLED dengan rentang 6,78 inch dan udah support refresh rate 144Hz. Layarnya ini juga udah mendukung HDR10 dan juga HDR10+. Pokoknya buat layarnya ini udah enak banget sih, no complaint dan udah setara dengan flagship.
Sektor penting lain seperti NFC juga udah tersedia di ROG Phone 5 ini. Jadi buat kalian yang mau top up e-money atau ganti akses card itu bisa banget. Jadi kesimpulannya gimana? Well, buat kalian yang lagi nyari HP buat main Genshin, jujur saya nggak merekomendasikan HP ini ya. Bukan karena performanya yang kurang oke, tapi gimana coolingnya ini kewalahan menghadapi panasnya Snapdragon 888. Tapi kalau kalian main game lain seperti Honkai Impact atau game-game seperti Mobile Legends, suhunya itu masih aman banget buat dimainin. Saran lain dari saya mungkin beli aja pendingin buat HP ini, karena kalau enggak ya pasti udah nggak nyaman buat dimainin. Soal lain yang menarik di ROG Phone 5 ini adalah kualitas layar dan juga stereo speakernya. Kalau kalian sering dengerin speaker di HP ini rasanya wajib buat jadi salah satu pertimbangan kalian ya. So recommended atau enggaknya tergantung pada kebutuhan kalian. Kalau saya sendiri mungkin lebih prefer ke chipset Snapdragon 870 atau seri 700 yang terbaru, karena lebih adem meski enggak yang paling powerful ya. Tapi saya itu lebih mentingin experience dari penggunaannya. Tapi ya balik lagi, selera orang itu masing-masing bisa berbeda. Oke, sekian dulu review dari Asus ROG Phone 5 kali ini. Kira-kira gimana kalau menurut kalian tentang ROG Phone 5 ini? Tulis saja ya di kolom komentar di bawah.